Marilah kita awali kuliah ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ayyuhal ikhwan hadirin wal hadirat rahimakumullah, ittaqullah waqad fazal muttaqin. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh di sholat berdiri yang saya hormati rahimahullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita semuanya di mushola pagi hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita senantiasa selalu bertakarub kepadanya, melaksanakan ibadah sholat subuh ini dan sedikit mendengarkan kajian rutin kita. Mudah-mudahan semuanya itu senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Rasulullah yang telah mengajarkan kepada kita apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, sehingga kita senantiasa berada dalam garisnya, garis Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, dia kiamat akan mendapatkan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahmatullah, kita teruskan kajian kita. Kita sampai pada hadis yang ke 1054 dari kitab Riyadhus Shalihin, masih tentang fadilah sholat subhi wal asr, keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Dalam hadis yang ke 1054 ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatu bil laili wa malaikatu bin nahar. Silih berganti menjaga kamu semuanya malaikat yang bertugas pada malam dan yang bertugas pada siang itu, dan mereka berkumpul pada saat wa yastamihuna fi sholatil fajri wa sholatil asr, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan asar. Summa ya'rujul ladina babu fikum fayas'aluhum
wa huwa a'lamu bihim. Kaifa taraktum ibadi. Kemudian mereka naik, lalu mereka ditanya oleh Allah, bagaimana keadaan hamba-hambaku waktu kamu tinggalkan. Kaifa taraktum ibadi. Fayaqulun, mereka sama menjawab, taraknahum wa hum yushollun. Mereka kami tinggalkan pada saat mereka sedang sholat. Wa hum yushollun wa atainahum wa hum yushollun. Dan kami datang lagi, mereka juga sedang mengerjakan sholat. Muttafaqun alaih. Ini Bapak-bapak Ibu sekalian, jadi malaikat itu ada yang bertugas untuk mengawasi kita ini malam dan siang. Dan berkumpulnya malaikat dalam menghadiri waktu sholat subuh dan asar itu menjadi saksi pada peristiwa tersebut. Jadi kalau kita sholat subuh asar itu artinya saat dua waktu yang malaikat itu berkumpul. Dan mereka masing-masing nanti ketika ditanya oleh Allah, ya, saat itu mereka melihat hamba-hamba Allah itu sedang sholat. Ketika naik dalam keadaan sholat, mau naik, dan ketika turun pun juga dalam keadaan sholat. Dan yang di sini yang dimaksud dalam syarah hadis ini menunjukkan betapa waktu sholat, yaitu sholatul fajri wa sholatul asar, itu menunjukkan besarnya fadilah keutamaan sholat subuh dan asar itu, dan besarnya pahala bagi orang yang melakukan sholat keduanya dengan berjamaah. Jadi alhamdulillah kita diberi keistiqomahan, konsisten, terus menerus, ya, mastata'tum semampu kita upayakan untuk bisa menjaga dua waktu ini. Jadi disebut khusus. Jadi kalau jaga safe itu ya, kalau beri pelayanan kesehatan atau pelayanan yang 24 jam buka, itu biasanya dibagi menjadi beberapa shift. Saya contoh kalau di rumah sakit ya itu shift pagi, siang dan malam. Kalau shift pagi itu jam 7 pagi sampai jam 2, shift siang itu jam 2 siang sampai jam 9 malam, dan shift malam itu jam 9 malam sampai jam 7 pagi, dan terus. Nah, malaikat itu juga punya tugas, ada yang malam, ada yang siang. Dan ketika bertemu mereka itu berkumpul, mereka saat menghadiri sholat pas waktu sholat subuh dan sholat asar. Nah, ketika naik ditanya, bagaimana keadaan hamba-hambaku waktu kamu tinggalkan? Nah, malaikat menjawab, karena memang melihat ya, mereka kami tinggalkan dalam keadaan wa taraknahum wa hum yushollun. Mereka kami tinggalkan pada saat mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yushollun. Dan ketika kami datang lagi, mereka juga sedang mengerjakan sholat.
Jadi yang di sini maksud sholat ini adalah sholatul fajri wa sholatul asar, sholat subuh dan sholat asar. Jadi menunjukkan pentingnya ini. Nah, sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, keutamaan sholat subuh itu luar biasa, ya, luar biasa. Ya. Sholat fajarnya saja, sholatul fajri atau sholat qobliyah subuhnya saja keutamanya luar biasa. Rokaatal, ya, 2 rakaat sholatul fajri itu, ya, sholat fajar itu keutamanya kata Rasulullah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan istri-istri. Itu baru qobliyah subuhnya. Padahal itu sunnah, ya, apalagi yang wajib. Karena yang wajib itu harus didahulukan daripada sunnahnya. Ya, nah, sunnahnya saja keutamanya seperti itu, apalagi sholat subuhnya. Di antaranya apa nih? Dipersaksikan oleh para malaikat. Dan itu menjadi waktu yang ketika berkumpulan para malaikat itu yang bertugas mengawasi kita, dan ketika ada yang naik ke atas, ya, kembali, maka ketika bertemu dengan Allah ditanya bagaimana keadaan hamba-hambaku itu kamu tinggalkan, ya. Karena melihat ketika itu sedang mereka pada sholat termasuk kita ini, dan ketika datang lagi untuk bertugas pun juga dalam keadaan sholat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah kita jaga dengan sebaik-baiknya sholat subuh kita ini. Ya, meskipun capek, karena memang waktu-waktu ini waktu-waktu yang berat. Saat orang istirahat, nah terus melepaskan atau mengekang jangan sampai hawa nafsu itu memperturutkan. Tapi kita medis kita kendalikan hawa nafsu kita itu patuh pada perintah Allah. Saya yakin Bapak Ibu ketika tadi mau bangun subuh itu juga berat. Pengennya tetap tidur, itu saya yakin. Ya, semua merasakan. Tetapi alhamdulillah Allah membangunkan. Dan ketika waktu asar pun juga saat di situ orang pada sibuk, atau mungkin juga pada saat orang itu dalam posisi selesai bekerja itu lelah, capek, ya. Kalau orang berdagang biasanya terus mau mengikuti, ya, sehingga sampai ada yang melalaikan waktu sholat asar. Jadi ketika ini ternyata beberapa orang, ya, ketika harus berkata jujur, sholat 5 waktu yang sering kamu tinggalkan itu apa? Kalau sudah komplit, dia jujur menjawab sholat subuh dan asar. Ini paling banyak. Kenapa? Karena bangunnya kesiangan, dan yang kedua asalnya itu karena mungkin sibuk bekerja, ya, atau lelah sehingga kemudian dia mematikan. Ada juga yang saya sholat subuh, tapi sholat subuhnya tidak tepat waktu. Tapi yang sering saya tinggalkan justru malah sholat asar. Itu menyampaikan seperti itu. Dan itu ketika wawancara katakanlah ditanya itu harus jujur jawab, dia menjawab seperti itu. Dan tidak hanya beberapa orang, ternyata banyak. Jadi menjadi problem masalah juga dalam kehidupan keberagaman kita. Hanya sebenarnya yang mereka itu menyadari pentingnya sholat itu, tetapi belum bisa untuk menjaga keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah sholat. Ya, sholat kalau dia naik overrun, jadi kalau pas sempat ya sholat, kalau iring sholat, kalau tidak ya memperturutkan hawa
maksudnya. Terus kesel udah subuh ya rati buka orang tani. Ini ya tugas berat orang tua. Kita sebagai orang tua itu berat. Tapi nanti insya Allah kalau sudah dibiasakan, termasuk kita ini, ya wis otomatis kayak jam itu selalu mengingatkan itu tutang. Ibaratnya Bapak Ibu kalau mungkin capek sehingga belum sempat sholat isya misalnya, Allah pasti akan bangunkan mau sholat isya. Nah, maka ini niatan begitu, maka dijaga. Maka dalam surah Al-Mu'minun itu orang-orang yang menjaga waktu-waktu sholat, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, orang yang menjaga supaya tetap istiqomah, tidak naik koper dan naik ringan. Jadi betul-betul dia jaga itu 5 waktu. Masih ingat dulu ketika kajian kita, utama sholat itu adalah 5 waktu itu, karena dimisalkan Rasulullah seperti di depan rumah kita ada sungai yang jernih dan kita mandi setiap hari 5 kali. Dan ketika ditanya kalau kamu mandi 5 kali bersih airnya, kira-kira ada kotoran enggak yang menempel pada tubuh? Tidak ada ya Rasulullah, karena mandinya 5 kali airnya bersih. Nah itulah gambarannya sholat 5, membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita, membersihkan atau menghilangkan dosa-dosa kita dengan sholat. Nah maka jaga. Dan keutamaannya juga tidak hanya sholat itu saja ataupun sholat subuh asar, masing-masing itu punya keistimewaan. Apalagi kemudian sholat fardu kita sudah istiqomah 5 waktu, ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Waktunya sempat sholat duha, waktunya sempat kita jaga sholat qobliyah ba'diyah, ya kita kerjakan ketika ada kesempatan. Kok ada waktu, ya bisa sholat tadi bangunnya sebelum subuh, sempat sholat malam, sholat tahajud, ya alhamdulillah. Itu nanti insya Allah akan punya pengaruh yang besar dalam diri kita, ya. Karena melaksanakan sholat-sholat tadi itu, ya, kalau tidak penuh dengan kesadaran, maka akan sangat berbeda fungsinya dengan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi kita ini butuh. Sebenarnya Allah itu tidak butuh kita. Yang mau sholat atau tidak itu terserah. Ya. Cuman Allah sudah mengingatkan. Ya. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu insya Allah bisa dikerjakan, ya. Karena sholat itu menjadi salah satu alat penolong kita dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Karena salah satu pesan Allah pada kita itu, kalau kita punya masalah problem, apapun problem itu, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Maka yakin, maka insya Allah masalah kita itu akan teratasi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, kemudian ini selanjutnya saya teruskan saja. Hadis yang ke 1055, ini juga lewat Bukhari dan Muslim. Wa an Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu yang berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanadhara ilal qamari lailatal badri,
Faqala, tiba-tiba beliau memandang bulan pada malam purnama, lalu beliau bersabda. Jadi ini dari sahabat pernah berada di sebelahnya Nabi. Terus tiba-tiba Nabi itu memandang bulan purnama. Dalam syarah hadisnya itu pada tanggal 14, karena bulan purnama itu tanggal 13, 14 dan 15. Jadi bulannya itu bulan purnama. Maka termasuk sunnah kalau suka puasa hari putih. Hari putih itu pas bulan dalam keadaan sempurna, bulannya itu terlihat berwarna putih. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, innakum sataruna rabbukum, kamu semua akan melihat Tuhanmu, kama taruna hadzal qamar, la tadakuna fi ru'yati, sebagaimana kamu melihat bulan itu tanpa halangan apapun dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla tukhlafu ala sholatil qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Karenanya kamu jangan sampai meninggalkan sholat yang disebutnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Jadi ini hadis yang menunjukkan bahwa orang yang beriman, yang sholatnya itu diridhai oleh Allah, kelak di akhirat dia akan mendapat kenikmatan yang luar biasa, yaitu melihat Allah dengan jelas seperti melihat bulan purnama. Jangan digambarkan Allah seperti bulan purnama, tidak. Kira-kira adalah bulan purnama itu cetok betul. Nah, contoh ya, terlihat jelas. Nah, itu jelasnya seperti itu. Tetapi tidak boleh kemudian yuk kaya ngopo Gusti Allah itu tidak usah dibahas. Dan ini disampaikan Rasulullah dan hadisnya sahih. Ya, besok kamu akan melihat seperti itu bulan purnama. Melihat Tuhanmu itu seperti itu, kamu bisa melihat secara jelas. Nah, maka kalau kamu ingin itu, maka jaga dengan baik. Jangan sampai kamu tinggalkan subuh dan asar. Secapai apapun, sesibuk apapun, ini jangan sampai. Nah, diantaranya syarat untuk memperoleh nikmat tersebut, manakala orang yang beriman itu tidak pernah meninggalkan sholat subuh dan asar. Artinya kalau disebut dua ini, ya disamping sholat wajib yang lain itu adalah juga dijaga. Karena insya Allah kalau dua waktu ini dikerjakan, sholat selain daripada itu, ya, itu insya Allah akan ikut, ya akan ikut. Tidak mungkin hal itu terhasil namun subuh karo asar, ya sholatnya kalau subuh karo asar enggak. Jaga betul, artinya kualitasnya dijaga, tepat waktu, ya berjamaah dan lain sebagainya. Nah itu begitu yang dimaksud menjaga. Karena ada orang yang sholatnya itu pokoknya ya sholat, ya. Nah maka potensi orang itu sholat sendiri dengan berjamaah itu sangat berbeda. Dengan yang sholat berjamaah kan mesti mengorbankan, berjuang lebih berat daripada sholat sendiri, benar ya? Nah, di rumah enak, angin langsung sholat subuh, mocoina atoina kulhu ya, cepat rampung ya. Baru kadang-kadang orang tua dilempit gue, karena terus gue sholat terus turunnya atau apa. Tapi kalau kemudian berjamaah,
jenengan bangun, ya, kemudian harus melangkahkan kaki, perjuangannya lebih berat, maka pahalanya juga lebih besar. Jadi saya bayangin kalau orang itu mau mendapatkan satu kesuksesan, pasti perjuangannya berat. Tidak ada sejarah orang itu sukses tanpa perjuangan, tidak mungkin. Maka ini harus dijaga. Nah, meskipun berat, lakukan, itu pasti akan lebih utama. Maka 27 masa jenengan milih satu kan aneh. Pada yaumil kiamah itu yang namanya 27 itu pasti mengalahkan dari segi jumlah. Nah maka ini keutamaan. Maka salah satu kualitas ibadah itu kalau dalam bahasa Quran itu ahsanul amalan, yang terbaik, bukan aksarul amal, bukan amalnya yang banyak. Salah satu amal yang best itu adalah kalau sholat ya tepat waktu berjamaah. Dan tepat waktu ternyata termasuk salah satu amal yang dicintai oleh Allah. Ketika Rasulullah ditanya ayul amal ahabbu ilallah, ya Rasulullah amal apa yang sangat dicintai oleh Allah itu, maka jawab Rasulullah apa? Itu ada 3. Salah satunya adalah as-sholatu ala waktiha. Yang kedua apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Jihad fi sabilillah. Ini 3 amalan yang dicintai oleh Allah. Nah kita jaga satu sudah, suatu tempat waktunya. Dimanapun kita berada, wis mancing dan dikerjakan. Itu karena kita pengen dicintai oleh Allah. Yang kedua, berbahagialah orang-orang yang masih punya orang tua. Gunakan itu, jangan sampai orang tua kita masih, kita tidak masuk surga gara-gara kita tidak berbakti. Maka kalau yang masih punya orang tua, jaga itu, ya. Itu ada kesempatan akan rugi orang-orang yang punya orang tua, salah satu atau keduanya masih, dia tidak masuk surga. Nah, berbakti. Yang ketiga, jihad di berjuang di jalan. Demikianlah Bapak Ibu, ini terakhir dan tidak usah dikaji, tapi insya Allah jelas ini ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, man taraka sholatul asr habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar itu maka batalah amalnya. Ini amalnya enggak diterima oleh Allah. Ini perlu keras ya, rawahu. Jadi wis ini ditinggalkan, siniane ini sih gampang. Nah ini kan gitu. Jadi meninggalkan sholat asar itu dengan sengaja tanpa ada sebab yang dibenarkan itu menurut hukum dapat mengakibatkan batalnya amal. Bisa direken biasanya. Kan gitu bahasa kasarnya gitulah. Karena sholat 5 waktu terus ditinggalkan, wis siniane rasa ditekoni wis. Nah gampangnya gitu. Justru kalau di hari kiamat itu akan ditanya oleh Allah, ada 10 pertanyaan misalnya. Satu bab sholat, kok wis ditinggalke, sing loro tekan 9 iki ra usah, mesti gagal kabeh. Nah ini kan besok pada hari akhir itu yang akan bisa bertanya adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya juga akan baik. Saya kira demikian. Dan nanti karena ada jalan sehat, maka perlu sarapan. Yang ikut ya, jadi nanti setelah ini jangan pulang dulu, sarapan dulu. Nah ini ada yang syukuran, ya, yang syukuran. Jadi kita juga bersyukur ya, karena kalau bersyukur dan disyukuri, insya Allah akan ditambah banyak. Mari kita tutup dengan doa. Dan Allah senantiasa mengampuni kesalahan kita, amalan kita senantiasa diridhoi Allah, keluarga kita tanpa sakinah warahmah, kita sediakan sholat syurika, kita jauhkan rezeki kita, karena kita sudah bekerja, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam membawa dan Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabban nas ati bil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian telah meminta maaf. Jazakumullahu khairan telah memberikan minum dan makan paginya dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.